Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi, silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya, dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal. Dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau kita saja mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insyaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi di kala remaja kita senyum, semua orang terpikat. Di kala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyuman lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesaikah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan.
Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang didolimi, ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan, tapi sulit untuk mencari keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup ini cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan yang tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri. Kalau perlu injak bawah, injak atas. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah mati. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuk PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan orang hidup yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti ada. Hidup cuma tidak sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita melakukan merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang bersifat salah yang bagaimanapun kecilnya yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau suatu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau menolak, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan. Hiduplah menurut mau dan gayamu, tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, suatu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa mal masyi'ta fa innaka majiyum bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kamu menghalalkan segala macam, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa
bima syi'ta fa innaka mufariqu, dan cintailah apa yang kamu mau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhol. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatan, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufarriqu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip seenak dewe, semaunya sendiri saja. Asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain, itu jenenge seenak dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara-saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicerna akan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungjawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato. Apa reaksi orang yang beriman, yang mantap? Tapi yang tidak beriman, bajingan Quraisy ini, mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan A'as bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulangnya udah hancur begini, siapa yang bisa hidupin lagi? Yang macam-macam aja kau Muhammad, enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah? Wa daraba lasana wa nasiya halqah qala ma yuhyil 'idama wa hiya ramim qul yuhyal ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka memberikan perumpamaan kepada kami. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa sanggup menghidupkan tulang-tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk menghidupkannya, mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan adalah yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu itu terombang-ambing di antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali, 100% terhadap keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati.
yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal politik misalnya, ekonomi, di seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan politik sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari, ke tempat yang jauh-jauh, sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa mereka, meninggalkan harta mereka yang banyak, nama yang masyhur, mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran, internet menyiarkan, memuat, bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang beberapa tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada saatnya roh itu mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor, penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan tahayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yub'atsu man fil kubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat adalah sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik kayak manusia. Enggak percaya? Pernah keraguan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakepan mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, Allah ciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja, diberikan 2 mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya enggak laku kacamata. Diberikan hidung dengan 2 lubang, tahu betul Allah lubangnya ke bawah lagi. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, aduh kalau musim hujan repot kita ini jagain.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini yang berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya jasad ini berasal dari tanah yang tadinya berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran massa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran massa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita pernah melihat orang mati. Nah, itu kan orang mati. Coba perhatikan, apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tak mampu untuk melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi tidak bisa bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup untuk mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi untuk berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini manakala kalau sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya, tidak bisa mampu berjalan, tidak pula berbuat apapun, bekerja apapun aja tidak akan bisa. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun punya kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah perpisahnya roh dengan jasad. Kalau begitu, Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang nggak mati nggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani mati nggak? Sekarang mau nggak? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh juga terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, oh dia pasti datang juga. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, kita tidak akan mati. Jadi muslim itu harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi kematian. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah, nengokin teman yang sakit. Ya, suka nengokin teman yang sakit nggak? Itu pahalanya kata Nabi
menengok orang yang sedang sakit lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdal daripada itu. Kenapa menengok orang sakit mengingatkan kita kepada kematian? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau aja, iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang temen gua sakit kayak gini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insyaallah pasti bakal menyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini undukan kuburnya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat, mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafaninya, dan menyolatkannya untuk kemudian mengantarkannya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur, kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintahkan mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar, maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwaz bittaqwa fa innaka la tadri idza ja'al lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kamin sahihin mata min ghairi illatin. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa tidak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang ngumpul di depan saya ini besok masih bisa hidup? Enggak ada jaminan, tidak ada sama sekali jaminan.
kamin sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Ya, kalau ketiban pensil 3 peti kan masa nggak mati. Ini sesuatu yang pasti yang tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa umpama malaikat datang maut ke rumah kita. Hai saudara, kau mati 80 tahun lagi. Kan saya perhitung, itu masih lama, foya-foya aja dulu Tapi ini kan tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Makkah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh, kan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato, ya masyarul Quraisy, hey, dedengkot Quraisy, dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepingin kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, nggak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dan jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ingat mati yang salah kaprah. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak akan ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetuk pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayang-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan dengan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada,
dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut maut, malaikat Israel namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat adzan, ada yang sempat baca Quran. Pernahkah menemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat adzan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikatul maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya berlahan-lahan, tapi sungguh pun berlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan dalam satu riwayat, mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengucapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghadapi sakarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi syakaratul maut ini. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Hingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak, nggak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketiga berhadapan dengan sakaratul maut, mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat gemes banget nih nariknya, lupa cingan tarik nih terus. Mati. Su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada tuh? Ada enggak? Saudara hadirin rahimakumullah, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikatul maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi,
beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang hazimul lazza." Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'us syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikatul maut. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikanlah sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain kafan putih 3 lembar itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang mereknya Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat. Orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillahi wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantar orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita ditutup dengan kayu. Masih belum kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah menemani mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul,
dua malaikat yang bernama Munkar Nangkir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini. Num kanaumul arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama. Jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau mau kiamat masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, num kanaumul arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak terasa. Iya kan, kata anak sekarang, enak aja udah, indah aja udah. Begitu ketemu pagi, kata lakinya, malam sebentar. Bener ya Neng? Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan untuk memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapatkan adab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebukin duluan. Kan begitu kan? Ada yang punya dosa, mempunyai kesalahan sehingga merasakan adab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi, mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat adab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama diadab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita persiapkan bekal kita di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti sebelum ajal menjemput kita semua. Demikianlah yang bisa sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.